Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratia Rahmi, STAN Buka 40120098, Prodi PGSD kelas C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya sendiri. Judulnya yaitu pendekatan inquiry pada proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan pendekatannya terhadap pembelajaran sains teknologi masyarakat dan lingkungan. Jadi presentasi pada hari ini dilakukan untuk memenuhi tugas STML dari Bapak dosen Dr. Jamaluddin M. Sakung MKes. Jadi langsung saja. Adapun latar belakang dari pembuatan PPT pada kali ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan diri peserta didik, diantaranya adalah melalui pendekatan lingkungan, pendekatan konsep, pendekatan discovery, pendekatan inquiry, pendekatan keterampilan proses, pendekatan deduktif, induktif, pendekatan problem based learning, dan lain sebagainya, serta pertumbuhan generatif dan pendekatan inquiry dengan mata kuliah sains teknologi masyarakat dan lingkungan. Adapun masalah penelitian, berangkat dari sebuah latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah. Adapun masalah yang penulis rumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan inquiry? Yang keempat, bagaimana pendekatan STML dengan materi perkembangbiakan generatif? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apa pendekatan antara pertumbuhan generatif dengan pendekatan inquiry dan mata kuliah sains teknologi masyarakat dan lingkungan. Sebelum kita lebih lanjut, perlu diketahui apa itu artinya pendidikan. Jadi pada dasarnya, pengertian pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau pembuatan mendidik. Kemudian selanjutnya perlu kita ketahui apa itu perkembangbiakan generatif. Jadi perkembangbiakan generatif atau reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses baik tumbuhan ataupun hewan dapat mengalami perkembangbiakan secara generatif ini. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Pembuahan merupakan proses peleburan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang pada akhirnya akan menghasilkan zigot dan menjadi organisme baru. Contohnya bunga mawar dan bunga melati. Sebagaimana yang telah disebutkan, putik dan benang sari adalah bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif. Yang pertama, apa itu putik? Jadi putik adalah alat perkembangbiakan betina yang terletak pada lingkaran terdalam dari bunga dan dikelilingi oleh benang sari. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat kantung yang berisi beberapa sel. Salah satu sel di antara kandungan tersebut adalah sel telur atau ovum yang nantinya akan dibuahi oleh sperma. Yang kedua, benang sari. Apa itu benang sari? Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Kepala sari memiliki 4 kantong atau lokulus. Serbuk sari terbentuk di dalam kantong sari. Jika telah masak, kepala sari pecah dan serbuk sari akan keluar. Pada bunga dari tanaman tertentu seperti jagung, putik, dan benang sari terdapat pada bunga yang berbeda. Bunga jagung memiliki bunga betina yang terletak di bagian ketiak daun, sedangkan bunga jantan terletak pada ujung batang.
bisa dilihat di sini. Jadi kepala sari itu terletak di sini. Benang sari, kepala putik, tangkai putik. Bisa dilihat di sini. Jadi pada tumbuhan itu, proses pembuahan itu terjadi melalui proses penyerbukan. Kemudian tentunya dalam proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Bisa dilihat di sini. Seperti itu kira-kira gambarannya. Kemudian sini kita akan mengetahui apa itu pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry adalah pendekatan yang dirancang untuk melatih peserta didik dalam melakukan proses penelitian. Meneliti itu terjadi bila peserta didik dihadapkan pada masalah yang mengandung tantangan intelektual secara bebas. Peserta didik diharapkan dapat mengambil inisiatif yang positif dalam proses belajarnya. Dengan metode ini, mereka akan dilatih bagaimana memecahkan masalah, membuat keputusan, dan memperoleh keterampilan, serta memungkinkan peserta didik dalam berbagai tahap perkembangannya bekerja dengan masalah-masalah yang sama dan bahkan bekerja sama dalam mencari solusi terhadap masalah-masalah yang ada di dalam hidup. Kemudian pendekatan STML dengan perkembangbiakan generatif. Jadi pendekatan yang paling signifikan antara mata kuliah STML dengan perkembangbiakan generatif pada makhluk hidup, terutama tumbuhan, adalah karena mata kuliah STML ini juga membahas tentang sains. Dalam perkembangbiakan ini terdapat di dalamnya pembelajaran sains dan lingkungan. Jadi secara otomatis jika kita belajar tentang STML, pasti kita akan mendapatkan pembelajaran tentang sains, terkhususnya untuk perkembangbiakan generatif ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.